Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Ratusan warga tampak mengantri untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 secara drive-thru di Stadion Watu Belah Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon pada Selasa 14 September hari ini. Jumlah petugas kepolisian pun tampak mengatur kendaraan yang mengantri dan melintasi kawasan tersebut agar arus lalu lintas berjalan lancar. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon. Ada Imam Baihaqi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Imam. Ya, halo Firda. Imam, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana di lokasi vaksinasi drive-thru di Stadion Watu Belah Cirebon ini? Ya, saat ini vaksinasi drive-thru di Stadion Watu Belah Cirebon masih berlangsung dan ratusan warga juga masih mengantre untuk divaksin. Dan kendaraan warga juga masih memadati sekitar stadion karena untuk mengikuti vaksinasi kali ini warga harus menggunakan mobil atau kendaraan roda 4, sehingga dari pihak PMI selaku penyelenggara juga menyiapkan setting tempat yang disesuaikan sehingga masyarakat tidak perlu turun dari kendaraannya untuk mengikuti seluruh tahapan vaksinasi dari mulai pendaftaran, screening, penyuntikan vaksin, hingga observasi dan meninggalkan lokasi vaksinasi setelah mendapatkan sertifikat vaksin. Demikian, ya. Imam, lantas berapa sasaran vaksinasi drive-thru di Stadion Watu Belah Cirebon pada hari ini? Ya, sasaran dari vaksinasi drive-thru ini adalah 2.000 dosis vaksin. Namun sebenarnya dari PMI Kabupaten Cirebon sendiri telah menyiapkan sekitar 9.200 dosis vaksin yang rencananya akan dilaksanakan di beberapa lokasi, dan vaksinasi drive-thru di Stadion Watu Belah merupakan salah satu di antaranya. Dan pada vaksinasi drive-thru kali ini antusias warga juga sangat tinggi. Bahkan meskipun dari PMI mensyaratkan warga yang akan mengikuti vaksinasi drive-thru harus menggunakan kendaraan roda 4, namun banyak juga warga yang menggunakan kendaraan roda 2 yang datang ke lokasi, sehingga dari PMI Kabupaten Cirebon menyiapkan beberapa kendaraan roda 4 atau kendaraan dinas dari beberapa instansi untuk mengangkut warga sehingga mereka bisa tetap mengikuti vaksinasi COVID-19. Namun warga yang menggunakan sepeda motor harus diangkut bergiliran menggunakan mobil dinas dari BPBD, PMI, dan Polsek Sumber, karena setting kegiatan kali ini benar-benar ditujukan untuk kendaraan roda 4. Demikian, tidak. Oke, baik. Lantas bagaimana untuk respon dari masyarakat dan juga harapan dari penyelenggara dengan adanya vaksinasi drive-thru ini, Imam? Ya, masyarakat Kabupaten Cirebon sendiri sangat antusias menyambut vaksinasi drive-thru ini. Bahkan tidak hanya dari Kabupaten Cirebon, ada banyak warga yang berasal dari daerah sekitar Kabupaten Cirebon seperti Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan juga mengikuti vaksinasi drive-thru ini. Namun mereka adalah warga yang kebetulan bekerja di Kabupaten Cirebon sehingga mengikuti vaksinasi drive-thru. Dan panitia sendiri berharap kegiatan ini bisa mempercepat program vaksinasi dan mempercepat terbentuknya herd immunity masyarakat Kabupaten Cirebon. Ya.
Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami Imam Baihaqi dari Tribun Cirebon juga melakukan wawancara dengan Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Sri Heviana sebagai penyelenggara. Berikut liputannya untuk Anda. Dan alhamdulillah pelaksanaan Draftu ini bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan bisa sampai selesai dengan lancar. Karena kami tidak bisa bergerak sendiri karena memang PMI tidak memiliki vaksin. Tetapi dari situ kami komunikasi dengan anggota DPR RI Komisi 11, Pak Haji Satori, akhirnya menjembatani kami bisa bertemu dengan OJK, kami juga bisa bertemu dengan DJB, dan akhirnya sebelum kami pelaksanaan ke lapangan kami juga koordinasi dulu dengan pemerintah daerah, dengan Pak Bupati, dan tempat ini juga disarankan oleh Pak Bupati. Dengan kerjasama kami dengan Sucuki ini alhamdulillah bisa terlaksana, dan vaksin itu kami dapat dari OJK dan juga dari BJB. Melalui OJK dan BJB akhirnya PMI memiliki 9.000 vaksin. Dan ini tidak hanya diberikan kepada drive-thru, tetapi kami bisa menyebarkan vaksin yang 9.000 itu bisa diberikan di SMK Ulil Albab dan juga Desa Panongan. Dan setelah itu ada juga penambahan dari Pak Danlanal, kami juga komunikasi dengan Lanal. Akhirnya Pak Danlanal juga melihat dengan khawatir kekurangan nakes karena jumlah yang memang antusias juga dari masyarakat. Akhirnya dari Lanal menurunkan satu tim itu memberikan bantuan juga kepada kami, memberikan 200 vaksin. Jadi total untuk drive-thru ini ada 2.200 yang dilaksanakan. 2.200 dari Lana. 200-nya PMI dan 2.000-nya PMI, dan ini melalui BJB. Dari BJB diturunkan. Guru honorer di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah mengikuti rapid test antigen gratis di halaman Puskesmas Masohi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Namailo pada Senin 14 September kemarin maksud kami. Rapid test antigen ini diselenggarakan pemerintah daerah Maluku Tengah sebagai syarat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Ambon. Ada Lukman Mukadar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lukman. Halo Firda. Lukman, bisa Anda jelaskan berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bagaimana jalannya vaksinasi di Masohi ini? Ya baik Firda. Untuk saat ini vaksinasi bukan vaksinasi ya, rapid antigen untuk tenaga honorer atau P3K berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Ini karena ketersediaan rapid sangat cukup untuk melayani melayani para peserta P3K itu. Ya, ya. Oke, kemudian apakah di 2 hari pelaksanaan rapid test gratis ini masih ada peserta yang belum tahu tentang adanya rapid test antigen gratis ini? Ya. Baik, kemarin waktu informasi terkait syarat untuk mengikuti seleksi P3K ini adalah dengan menunjukkan surat rapid antigen. Itu beberapa peserta dari luar Pulau Seram, karena Kabupaten Maluku Tengah merupakan wilayah kepulauan, sehingga beberapa kecamatan yang di luar Pulau Seram ini lambat menerima informasi terkait dengan kesiapan surat rapid antigen itu sendiri. Sehingga mereka harus terpaksa melakukan secara mandiri karena mereka tidak tahu kalau ada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menjadikan secara gratis begitu, Firda. Lantas ada berapa peserta total yang mengikuti rapid test antigen gratis ini, Lukman? Ya, dari pantauan kami sejak hari pertama hingga hari kedua ini sudah lebih dari 400 peserta yang mendapatkan rapid antigen. Kemudian
pelayanan rapid antigen akan terus dilakukan hingga besok hari, sehingga belum tahu berapa jumlah setelah update dari Selasa sore tadi. Firda. Berarti rapid test antigen gratis ini dilaksanakan mulai hari Senin kemarin 13 September hingga esok hari Rabu 15 September, betul Lukman? Ya. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan PLT Kepala Puskesmas Masohi, Edo Hetaria. Berikut liputannya untuk Anda. Rapid test dilaksanakan mulai dari hari Minggu sore sekitar jam 5. Itu instruksi langsung dari Pak Kepala Dinas Kesehatan. Lalu kita mulai kerja dari jam 5 sore kemarin hari Minggu tanggal 12 sampai jam 12 malam itu. Untuk layani yang hari Senin pagi tes. Oh iya. Berarti yang tes hari ini nanti besok. Kalau hari ini pagi hari kita layani yang tes hari Senin tanggal 13 jam 1. Dan yang besok pagi dan besok. Oke. Begitupun nanti besok juga begitu. Nanti besok dilayani yang tes hari Rabu. Oke. Berarti ada toh? Oke. Sampai selesai Pak ya? Sampai selesai calon pegawai P3K. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dari pertama seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K, sebanyak 51 peserta yang sedianya dijadwalkan mengikuti seleksi kompetensi sesi pertama pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang mengalami keterlambatan. Tes tersebut baru dimulai 2 jam setelahnya, yakni sekira pukul 10 pagi. Guna mengurangi kekecewaan, para peserta CP3K guru menyempatkan diri untuk mengobrol dengan peserta lainnya. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangkapos. Ada Cepi Marlianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Cepi. Halo Firda. Cepi, bisa Anda jelaskan apa penyebab seleksi CP3K guru di Pangkal Pinang ini tertunda? Ya, pada pelaksanaan seleksi CP3K guru yang seyoknya dilaksanakan kemarin, yaitu Senin tanggal 13 September 2021. Memang benar sekali pada pelaksanaan CP3K guru di Kota Pangkal Pinang sendiri, tepatnya kemarin mengalami keterlambatan atau mengalami penundaan selama sekitar kurang lebih 2 jam. Hal itu dikarenakan ada beberapa kendala teknis seperti kendala jaringan yang sempat down dari pusat sendiri. Namun seyoknya pelaksanaan tes yang akan dilakukan pukul 8 ternyata ditunda hingga sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu Firda. Lantas dengan penundaan tersebut bagaimana tanggapan atau respon dari para peserta yang mengikuti seleksi CP3K guru ini? Ya, untuk para peserta sendiri merasa sangat kecewa seperti yang diutarakan oleh Mulyadi. Seorang pelamar dari asal Kota Pangkal Pinang, dia merasa kecewa lantaran dengan penundaan tersebut sedikit membuat konsentrasinya sedikit terganggu. Apalagi dengan penundaan kurang lebih selama 2 jam, hal itu membuat dirinya sempat down begitu. Belum lagi dengan penggunaan masker, maksud saya dengan diwajibkan penggunaan masker sebanyak 3 lapis, itu juga membuat
para peserta sendiri mengalami kekurangan oksigen ataupun pengap, begitu Firda. Lantas apa langkah yang dilakukan dari panitia sendiri guna meminimalisir hal serupa terjadi saat seleksi CP3K hari berikutnya? Oke. Setelah pasca terjadinya penundaan untuk seleksi CP3K sendiri, saat ini panitia sendiri telah mengantisipasi seperti adanya pemadaman listrik. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PLN setempat. Begitu juga pihak panitia sendiri juga telah menyiapkan beberapa genset. Untuk mengalami kendala serupa untuk jaringan internet sendiri, saat ini panitia telah menyiapkan beberapa server yang untuk menanggulangi apabila terjadi server down seperti pada pelaksanaan CP3K hari pertama. Begitu Firda. Baik Tribuners, jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Panitia Seleksi CP3K Guru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus Kota Pangkal Pinang, yakni Edi Supriyadi dan juga Mulyadi, peserta seleksi CP3K Guru Kota Pangkal Pinang. Berikut liputannya untuk Anda. Secara keseluruhan ya, pertama ini hari pertama yang akan mengikuti seleksi CP3K ya. Itu untuk hari ini sebanyak sesi pertama itu 102. Sesi pertama itu 51, sesi kedua 51. Nah, keseluruhan ini udah siap terkonfirmasi, bisa kita lihat itu hari kemarin gitu. Jadi dia sudah terkonfirmasi itu memiliki antigen atau hasil swabnya untuk ikut hari ini. Jadi udah clear untuk peserta itu mulai hari kemarin. Jumlah peserta itu sebanyak keseluruhan 500 ya, betul? 500 untuk kota. Ya. Iya, untuk kota 539 total. 500 semuanya. Semuanya itu ada kendala sih. Terkendalanya itu teknisnya itu loading lama. Jadi sesi pertama alhamdulillah kami tadi cukup lama mengerjakannya karena memang hampir semua komputernya itu error. Ada dari beberapa persen ada. Yang pertama sih kami lama tadi nunggu sekitar hampir 2 jam lebih. Ya, habis itu masuk soal pertama, mengerjakan soal kedua dan ketiga, habis itu mengulang kembali lagi. Kemudian masuk lagi, pokoknya hampir 2 jam itu kalau saya pribadi aku saja mengerjakannya itu hanya 5 soal gitu. Pengaruh sih ada, ya ada konsentrasi ya pastinya akan terganggu gitu ya, mengerjakan soal yang begitu banyak juga ada terganggu lah. Kita beralih ke Sulawesi Utara, Saudara. Sejak 6 September lalu, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagdanda Biaro atau Sitaro mulai menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas. Dibukanya kembali aktivitas belajar mengajar secara langsung ini menyusul melandainya kasus COVID-19 di Kabupaten Sitaro. Dalam kegiatan PTM terbatas ini, setiap pelaksana pada satuan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap harinya pelaksanaan PTM digelar dalam 2 sesi dengan durasi pembelajaran selama 1 jam per sesinya. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Manado. Ada Octavian Hermanses yang akan memberikan laporannya langsung dari sana. Halo, Octavian. Halo, rekan Firda. Octavian, bisa Anda jelaskan seperti apa penerapan pembelajaran dengan menggunakan sistem pembagian sesi ini? Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami laporkan bahwa pasca dibukanya kembali pembelajaran tatap muka secara terbatas di Kabupaten Sitaro, sebagian besar sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sitaro menerapkan sistem 2 sesi, di mana pihak sekolah membagi jumlah keseluruhan siswa yang ada dibagi dalam 2 bagian. Jadi bagian yang pertama atau yang terdiri dari beberapa siswa itu mengikuti sesi pertama yang dimulai pukul 7.30 dan berlangsung selama kurang lebih 1 jam pelajaran. Jadi dimulai pukul 7.30 sampai dengan 8.30. Selanjutnya proses pembelajaran dilanjutkan pada sesi yang kedua, yakni mulai pukul 9.30 sampai dengan 10.30. Artinya akan ada jeda sekira 1 jam untuk persiapan atau masa transisi dari sesi 1 masuk ke
sesi 2. Demikian rekan Firda. Lantas Alfian, bagaimana suasana proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang menggunakan sistem pembagian sesi ini? Baik rekan Firda, dapat dilaporkan juga bahwa untuk suasana pembelajaran, setiap siswa yang akan memasuki sesi masing-masing itu diwajibkan untuk mengikuti apel atau mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya yang posisi dari para siswa itu ada di depan ruang kelas masing-masing. Jadi tidak ada kerumunan di lapangan dan sejenisnya. Mereka mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga membacakan teks Pancasila. Selanjutnya mereka diarahkan memasuki ruang kelas dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat yang didampingi langsung oleh setiap siswa. Dalam pengamatan kami maupun penuturan dari pihak sekolah, para siswa yang kini mengikuti PTM terbatas ini terlihat begitu semangat. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pihak guru mengingat durasi pembelajaran yang saat ini berlaku dalam sistem pembagian sesi ini hanya berjalan selama kurang lebih 1 jam setiap sesinya. Nah, untuk setiap mata pelajaran sendiri itu hanya bisa atau tersedia waktu kurang lebih 30 menit. Karenanya menjadi tantangan tersendiri untuk setiap guru dalam memberikan materi terhadap siswa dengan kurun waktu kurang lebih 30 menit per mata pelajarannya. Demikian rekan Firda. Octavian, kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pihak sekolah apabila nantinya ada warga sekolah yang terkonfirmasi positif COVID-19? Sebagaimana penegasan dari pihak Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Sitaro yang dituangkan dalam surat edaran Bupati Kepulauan Sitaro, begitu juga dengan penyampaian oleh pihak Dinas Pendidikan, hal mana ketika ada warga satuan pendidikan, baik itu dari kalangan guru, siswa maupun orang tua siswa yang terpapar COVID-19, maka pihak sekolah akan melakukan langkah-langkah seperti proses tracking untuk warga sekolah yang terkonfirmasi tersebut. Bahkan apabila ditemukan adanya penyebaran yang lebih luas, maka pihak sekolah akan menghentikan sementara proses pembelajaran tatap muka. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan Octavian Hermanses dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seleksi kompetensi bidang calon aparatur sipil negara atau SKD CASN 2021 di Kabupaten Belitung dimulai pada hari ini Selasa 14 September. Sebanyak 1.029 peserta akan mengikuti tes SKD di ruang komputerasi tes atau CATBK PSDM Belitung selama 7 hari, yakni mulai tanggal 14 hingga 20 September mendatang. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Belitung, ada Adelina Nurmalitasari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adel. Halo rekan Firda. Adel, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana tes SKD CASN di Belitung mengingat saat ini pelaksananya dalam masa pandemi COVID-19? Baik, Firda dan Tribuners, bisa saya informasikan bahwa penyelenggaraan tes SKD CASN 2021 di Kabupaten Belitung melaksanakan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Karena selama kegiatan SKD berlangsung, para peserta harus menggunakan masker 2 lapis yang terdiri dari masker medis maupun masker kain. Selama berada di BKPSDM Belitung, para peserta juga harus mencuci tangan. Selain itu, sebelum memasuki ruang ujian, para peserta akan diukur suhu tubuhnya, dan jika melewati suhu di atas 37,3 derajat Celcius, maka mereka akan mendapat perlakuan khusus, yaitu diistirahatkan, kemudian apabila masih sakit, maka akan dimintakan saran kepada dokter yang bertugas apakah peserta yang bersangkutan masih bisa melanjutkan ujian atau ditunda. Namun hingga sesi ujian hari pertama ini berakhir, tidak ditemukan peserta yang mengalami masalah dengan kondisi kesehatannya. Selain itu juga karena diadakan pada masa pandemi COVID-19, BKPSDM Belitung juga tidak menyiapkan ruang publik yang biasanya digunakan oleh keluarga maupun rekan dari para peserta untuk menyaksikan live score atau siaran langsung dari skor para peserta yang sedang melaksanakan tes. Namun live score ini dapat disaksikan para keluarga para peserta ini melalui siaran YouTube Kanrek 3 BKN Palembang. Demikian Firda.
Lantas Adel, selama ujian ini berlangsung, peserta diharuskan mengenakan masker begitu. Lalu bagaimana antisipasi dari panitia sendiri untuk adanya nantinya praktik joki ujian? Iya, baik Firda. Untuk mengantisipasi adanya praktik joki ujian ini, sebelum memasuki ruang ujian, para peserta harus terlebih dahulu mengecek wajahnya dengan ditampilkan pada aplikasi pengenalan wajah atau face recognition, di mana para peserta harus membuka masker terlebih dahulu, lalu dideteksi apakah yang bersangkutan benar-benar peserta yang melamar sebagai CASN di Kabupaten Belitung. Oke, berarti ada berapa banyak peserta yang saat ini mengikuti ujian di pemerintah Kabupaten Belitung? Baik Firda, pelaksanaan SKD di Kabupaten Belitung ini akan berlangsung selama sepekan dari tanggal 14 sampai 20 September, di mana tercatat ada 907 peserta yang akan mengikuti calon pegawai negeri sipil, kemudian ada 122 peserta yang mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang akan mengikuti tes di ruang CAT BKPSDM Belitung. Namun selain itu juga ada sebanyak 227 peserta yang akan mengikuti ujian di kantor BKN atau UPT BKN regional seperti di Palembang, Jakarta, dan Pekanbaru. Demikian Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Del juga melakukan wawancara dengan peserta SKD CASN Belitung, Anggoro Purtanto, dan juga PLT Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung, Ita Wahyuni. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Masih pengelola pustaka elektronik. Persiapannya sih biasa aja, belajar biasa. Cuman pengalaman soalnya 4 kali ngikut. Belajar agak mulai tahu lah. Jenis soal itu lah bisa dibaca lah gitu ibaratnya. Kapan sebulan? Grogi. Biar 4 kali tetap grogi pasti. Harapannya lulus loh. SKB bisa terus. Himbauan juga jangan percaya ini janji-janji dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya bisa membantu kelulusan dengan imbalan yang ditentukan, misalnya itu jangan percaya. Jadi kita tidak ada tidak ada hal yang bisa membantu yang bersangkutan kecuali usaha yang bersangkutan. Itu kalau ada yang menawarkan hal seperti itu berarti penipuan. Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang diperiksa oleh Polda Metro Jaya pada hari ini. Selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh,
posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seperti sejumlah daerah lainnya, saat ini di Kabupaten Tanah Laut atau Tala, Kalimantan Selatan juga mulai menggelar seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Seleksi tersebut digelar di SMN 1 Pelaihari di kawasan Jalan Ahmad Syairani Pelaihari yang berseberangan dengan Mapolsek Pelaihari. Pada Selasa 14 September pagi ini, beberapa orang duduk di kursi di depan ruang lab komputer yang terletak di sisi kiri tengah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Banjarmasin Pos, ada Ida Royan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ida. Halo tes, halo. Ya, oke. Ida, mulai kapan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tanah Laut ini dilaksanakan dan selama berapa hari nantinya? Pelaksanaan tes P3K di Kabupaten Tanah Laut dimulai sejak hari Senin kemarin, kemudian akan berlanjut selama hingga Kamis nanti. Kamis, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari ya, 4 hari mulai pagi hingga sore, demikian. Lantas di mana tempat pelaksanaan tes P3K tersebut? Apakah mudah begitu diakses oleh para peserta? Ya, pemerintah daerah setempat memilih lokasi untuk membantu seleksi ini di lingkungan SMA Negeri 1 Pelaihari di kawasan Jalan Ahmad Syairani. Kebetulan ini merupakan salah satu jalan protokol di Kota Pelaihari dan sangat mudah diakses karena merupakan salah satu jalan utama dan kebetulan juga berada di tengah kota. Demikian. Mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa teknis pelaksanaan tes kali ini? Ya, pada seleksi P3K di Tanah Laut itu di tiap hari itu dipilah menjadi 2 gelombang. Untuk sesi pertama itu mulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga tengah hari sekitar pukul 12, karena setiap sesi itu ada sekitar waktu 170 menit bagi peserta untuk menjawab soal-soal. Kemudian sesi kedua itu mulai pukul 13 waktu Indonesia Tengah hingga sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Demikian. Lantas bagaimana untuk pola pengawasan yang dilakukan dan melibatkan pihak dari mana saja? Ya, pada pelaksanaan tes ini juga dilakukan pengawasan dari beberapa pihak terkait, terutama yang standby mulai pagi hingga sore, itu dari LPMP Kalsel, dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, kemudian dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, kemudian dari Dinas Pendidikan Tanah Laut, masing-masing 2, kecuali dari LPMP itu 1 orang. Dan selain itu juga ada dari kepolisian juga turut memantau walaupun tidak standby selama berlangsungnya tes itu, walaupun sifatnya hanya mungkin sekian menit atau sekian jam begitu. Lantas bagaimana untuk penerapan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dilaksanakan begitu di tengah kondisi pandemi COVID-19? Iya, mengingat juga sekarang masih dalam situasi pandemi, jadi di pintu depan itu setelah ada pos dan ada dijaga oleh Satpol PP 5 orang. Kemudian tiap peserta sebelum masuk seperti biasa dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian juga harus mengenakan masker, kemudian mencuci tangan dengan hand sanitizer dan juga harus memperlihatkan hasil negatif dari rapid test begitu. Jadi dan kemudian para pengantar itu juga tidak diperkenankan masuk lingkungan, hanya diperkenankan menunggu di luar lingkungan sekolah karena untuk menghindari kerumunan begitu. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Bali mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bali untuk melaporkan sejumlah akun Twitter atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax pada Selasa 14 September hari ini. Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, Imade Suparta mengatakan, setelah dikaji ada 12 akun medsos diduga melanggar sejumlah pasal dan undang-undang. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali, maksud kami ada Adrian Amurwanegoro yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore Firda. Rekan Adrian, bisa Anda jelaskan apa yang sebenarnya menjadi dasar laporan PDIP Bali ini terhadap sejumlah akun media sosial karena diduga menyebut Megawati Soekarno Putri ini meninggal dunia? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini secara serentak Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Bali dan seluruh kader dan juga pengurus di wilayah di seluruh Provinsi Bali ini secara serentak melaporkan kasus dugaan tindak pidana penyebaran atau hoax, penyebar kabar berita bohong yang menyebutkan bahwa Ketua Umum dari DPP PDIP Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri disebutkan sakit parah hingga bahkan ada juga yang menyebutkan meninggal dunia. Kemudian hal itu mendapatkan respon dari para kader, para pengurus PDIP di seluruh wilayah Bali ini untuk kemudian merespon dan menindaklanjuti dengan melaporkan ke Mapolda Bali dan juga di Polres ataupun Polresta di seluruh wilayah Bali. Dan pada hari ini sejumlah perwakilan dari DPD PDIP Bali tadi mendatangi Mapolda Bali. Mereka masuk atau melaporkan peristiwa ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Bali dan tadi juga langsung ditemui oleh Direskrimsus Polda Bali beserta jajarannya, termasuk juga tadi ada Direskrimum Polda Bali yang menyambut langsung kedatangan mereka dan akan merespon dan juga menindaklanjuti laporan dari para pengurus DPP PDIP ini. Firda. Adrian, lantas apakah pelaporan yang dilakukan oleh pihak PDIP ini hanya dilakukan di Bali saja ataukah di wilayah lainnya juga melakukan hal yang sama? Ya Firda, dapat kami informasikan bahwa saya tadi sempat menemui dari wakil eksternal DPD PDIP Bali bahwa pelaporan ini tidak hanya dilakukan di wilayah Bali, melainkan dilakukan di wilayah provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Memang laporan ini dilakukan secara serentak karena atas dasar keresahan dan ketidakterimaan dari para kader, pengurus maupun anggota dari PDIP Bali yang ada di seluruh Indonesia ini atas dugaan tindak pidana penyebaran atau kabar berita bohong yang diduga melanggar UU Informasi Transaksi Elektronik ini, Firda. Kemudian juga mereka ini langsung melaporkan para pelaku yang utamanya dari media sosial, pemilik akun media sosial. Total ada sebanyak 12 akun media sosial atau pemilik media sosial yang dilaporkan terdiri dari beberapa jenis media sosial seperti ada dari Twitter, ada dari Instagram, ada dari YouTube hingga TikTok juga ada, kemudian juga broadcast message di WhatsApp. Dan mereka juga sudah melampirkan sejumlah barang bukti, sejumlah jejak digital yang sudah mereka tangkap di layar mereka, jejak digital tersebut yang dijadikan alat bukti untuk laporan di Polda Bali ini dan juga di jajaran kepolisian lainnya di Bali. Dan dari hasil yang saya cermati tadi bahwa memang di sejumlah akun tersebut mereka menyebutkan atau menyebar kabar bohong terkait adanya isu bahwa Ketua Umum pimpinan mereka yakni Megawati Soekarno Putri sakit parah bahkan hingga disebutkan meninggal dunia dengan gambar seperti surat kabar duka dengan foto Megawati Soekarno Putri dengan kalimat-kalimat ucapan duka cita. Padahal di sisi lain di Megawati Soekarno Putri dikonfirmasi oleh
dari pengurus atau juga kader PDIP bahwa Megawati sehat walafiat, Firda. Lantas Adrian, Anda tadi mengungkapkan bahwa pelaporan ini dilakukan serentak di beberapa wilayah di Indonesia begitu. Atas arahan siapa mereka ini melaporkan dugaan adanya kabar hoax soal Megawati Soekarno Putri ini? Baik Firda, tentu saja mereka melakukan pelaporan ini tidak asal atau tidak sembarang mereka melapor atas inisiatif pribadi, melainkan juga ini atas dorongan dari kelompok dan juga ketua DPD PDIP masing-masing wilayah, seperti salah satunya di wilayah Bali yang diketuai oleh Iwayan Koster yang juga mendorong dan juga mendukung penuh akan adanya pelaporan dan juga penegakan hukum terkait kasus dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax ini, sehingga kasus-kasus ini akan menjadikan jera para pelaku. Dan dari PDIP Bali sendiri berharap Polda Bali beserta jajaran untuk mengungkap dan menyelidiki siapa aktor atau dalang di balik peristiwa-peristiwa ataupun penyebutan-penyebutan kalimat hoax tersebut, dan juga nantinya akan diungkap tabir atau keterangan bahwa sebenarnya apa maksud mereka melakukan hal seperti itu, Firda. Lantas Adrian, bagaimana kemudian tindak lanjut dari pihak PDIP setelah pelaporan ini ke pihak kepolisian? Ya, saat ini dari DPD PDIP Bali sendiri hanya bisa menunggu, sembari menunggu dari proses penyelidikan dan juga tindak lanjut setelah pelaporan di SPKT Polda Bali. Dan pihak Polda Bali juga saat ini tengah mempelajari dari alat-alat bukti dan juga pelaporan dari keterangan para pelapor terkait adanya kasus dugaan hoax tersebut. Dan selain itu juga Polda Bali nantinya jika memang memenuhi unsur akan melanjutkan dari proses hukum tersebut, penegakan hukum tersebut dengan proses-proses ke tahap yang berikutnya. Dan saat ini DPD PDIP Bali sendiri berharap bahwa dari Polda Bali dan juga jajaran untuk memproses dan juga menindaklanjuti dengan harapan kasus ini dapat cepat terungkap, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Adrian juga sudah melakukan wawancara dengan Wakil Sekretaris Eksternal DPD PDIP Bali, Imade Suparta, dan juga Jokorda Gede Agung, Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Artinya secara hukum kami sudah laporkan, nanti tindak lanjut ini kan di Polda nanti. Jadi apapun kejadian itu kita udah laporkan. Nanti gimana kan pasti dari sini juga pelaporannya ke pusat, itu. Jadi saya tidak bisa jelaskan secara detail karena kan beliau masih pelajari sekarang. Jadi tinggal kita nunggu proses, kita percaya. Jadi dari kepolisian Bali ini sudah responnya luar biasa. Nanti kan kita tinggal menunggu, masih ada tahapan ini. Ya mudah-mudahan juga cepat dan diselesainya. Sehingga proses berikutnya akan dilakukan penyidikan, akan mengungkap nanti ya siapa aktor-aktor akun itu, bahkan kalau perlu ada orang-orang lain ya, dalang mungkin atau siapa yang kemudian dengan maksud-maksud jahat, niat-niat yang tidak baik ya, biar supaya terungkap. Karena jelas ini kan orang ada dibilang tidak ada. Ini kan kejahatan yang terselubung, niat-niat yang tidak bagus. Profesor, dokter, ya, honoris causa, ibu ketum kita, Ibu Ajah Megawati Soekarno Putri, ada sehat walafiat, masih bicara aktif, terkait banyak macam urusan negara, republik, urusan partai, urusan negara, dan sebagainya aktif. Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang Victor Teguh Prihartono menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait insiden kebakaran yang menewaskan 48 narapidana. Saat disorot kamera dan dipanggil, Victor hanya bergeming. Ia hanya menjawab satu kata ketika namanya dipanggil oleh awak media. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Warta Kota Live, ada Desi Selviani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Desi. Halo, Desi? Halo, ya, sorry, tidak. Oke.
Desi, bisa Anda jelaskan kapan Kalapas Kalapas Tangerang ini datang ke Polda Metro Jaya? Bisa Anda jelaskan bagaimana situasinya saat itu? Ya, Kalapas Tangerang sendiri tiba di Mapolda Metro Jaya sekira pukul 10.42, setelah sekira 42 menit dari waktu yang sudah ditentukan polisi. Dia tiba tidak memakai seragam dinas, namun memakai baju kemeja kotak-kotak sehingga para awak media tidak sadar ketika Kalapas datang ke Mapolda Metro Jaya. Dia juga membawa sebuah tas ransel, kemudian ditemani seorang pria saat masuk ke dalam gedung Polda Metro Jaya. Kemudian dia sendiri tidak berkata apapun saat disapa oleh awak media. Dia hanya menjawab saat dipanggil namanya Victor, dan dia menjawab hanya iya saja. Begitu. Lantas siapa saja yang hari ini dijadwalkan untuk diperiksa di Polda Metro Jaya begitu? Ya, selain Kalapas, hari ini sebenarnya ada 7 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya. 7-nya merupakan petinggi dari Lapas Kelas 1 Tangerang. Di antaranya ada kepala keamanan, lalu juga ada kasih perawatan, kemudian ada kasubag administrasi, dan juga ada kasih keamanan. Begitu, Firda. Desi, kemudian apa yang sebenarnya ingin digali oleh pihak kepolisian dalam kasus kebakaran ini? Polisi ingin mencari bukti dari adanya pidana dari kebakaran yang menyebabkan 48 tahanan tewas di Lapas Tangerang. Sampai saat ini polisi sudah menduga ada tersangka dalam kasus tersebut, namun sampai saat ini belum satupun dari ke-25 saksi kemarin yang diperiksa dan 7 saksi yang diperiksa ditentukan sebagai tersangka. Begitu. Desi, hingga saat ini pukul 5 sore ini waktu Indonesia Barat, apakah pemeriksaan dari Kalapas Tangerang ini masih berlangsung atau seperti apa informasinya dari sana? Ya, sampai saat ini sendiri Kalapas Tangerang sendiri belum keluar dari ruangan pemeriksaan. Awak media sendiri masih menunggu dan masih belum ada kepastian kapan Kalapas. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Warta Kota Live, Desi Selviani atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jenazah Petra, korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang dimakamkan di TPU Menteng Pulo. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan jenazah Petra Eka alias Etus bin Suhendar, korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang pada Selasa 14 September pagi ini. Petra merupakan satu dari sejumlah jenazah korban kebakaran yang telah teridentifikasi identitasnya oleh tim DVI Polri pada Senin 13 September kemarin. Pemakaman Petra Eka dilakukan pada siang hari ini di TPU Menteng Pulo. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adeliana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Pebi. Ya, rekan Firda. Pebi, bisa Anda jelaskan bagaimana laporan Anda di lokasi pemakaman di TPU Pulo ini? Ya, sebelumnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM telah menyerahkan jenazah Petra Eka, salah satu dari korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang yang sudah teridentifikasi kepada pihak keluarga pagi ini, begitu Firda. Nah, pemakaman sendiri dilakukan di TPU Menteng Pulo. Nah, menurut pantauan kami, jenazah tiba di rumah duka yang berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada pagi hari ini, tepatnya hari Selasa, tanggal 14 September 2021, pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, begitu Firda. Nah, kemudian selanjutnya jenazah langsung dimakamkan di Blok A, Blok 2A maksud saya, unit Kristen TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Nah, jadi pemakaman korban atau Petra Eka ini dilakukan secara Kristen dengan dipimpin oleh pendeta gereja selama prosesi pemakaman tersebut berlangsung, begitu Firda. Nah, memang suasana duka sendiri masih terasa tepatnya untuk keluarga Petra Eka sendiri, begitu Firda. Lantas PB, seperti apa, mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa sosok Petra Eka di mata keluarganya? Ya, baik Firda, Petra Eka merupakan seorang sosok yang dikenal begitu hangat kepada keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya Firda. Nah, menurut keterangan yang kami dapatkan dari sang ibunda, Evi Nilasari,
sang anak merupakan seorang yang hangat juga penyayang kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk kepada ibunya sendiri, yaitu Evi Nilasari. Nah, diceritakan olehnya bahwa sosok putra Petra Eka ini merupakan orang yang begitu peduli dan selalu perhatian kepada sang mama atau juga orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian juga sosok Petra Eka sendiri begitu dikenal ramah dan tinggi sosialisasinya begitu kepada rekan-rekan di sekitarnya. Nah, bahkan kepergian Petra Eka sendiri juga meninggalkan duka yang mendalam di mata para sahabatnya, begitu Firda. Lantas Feby, adakah mungkin harapan dari pihak keluarga Petra Eka ini kepada pihak yang berwenang terkait adanya insiden kebakaran yang melukai, yang menewaskan Petra Eka? Iya, Firda, memang sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Rabu tanggal 9 September lalu dengan menewaskan lebih dari 41 korban jiwa, begitu Firda. Nah, merasa terpukul dengan kejadian ini, Evi berharap agar pihak yang berwenang dapat mengusut secara tuntas kasus kebakaran yang tentunya menewaskan anaknya ini, Firda. Nah, selain itu juga ia berharap agar proses identifikasi jenazah korban lainnya bisa segera tuntas, sehingga pihak keluarga dari korban lainnya juga tidak harus menunggu terlalu lama, begitu Firda. Memang diketahui hingga saat ini menurut Evi masih menjadi sebuah pertanyaan yang besar, apa penyebab dari terjadinya kebakaran yang terjadi pada dini hari tersebut, Firda. Nah, memang menurut informasi yang kami dapatkan dari tim kami, diketahui hingga saat ini ada sebanyak 25 korban jiwa dari 41 jenazah narapidana korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang di RS Polri yang sudah berhasil diidentifikasi, begitu. Di mana 7 diantara dari 25 korban ini berhasil diidentifikasi pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 September 2021, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jakarta, Feby Adiliana atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Infrastruktur jalan menuju Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat rusak parah. Kondisi itu dikeluhkan warga. Jalan yang menjadi akses utama menuju kecamatan belum pernah tersentuh aspal atau rawat beton. Kondisi jalan di wilayah tersebut hampir seluruhnya dalam kondisi rusak parah dan sangat sulit dilalui apabila turun hujan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sulbar, ada Hasan Basri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hasan. Ya, halo Rek Firda. Hasan, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi jalan yang menuju Desa Lenggo ini? Apakah tidak ada jalan alternatif lainnya begitu? Ya, iya Firda. Sekitar pukul 12 WITA siang tadi kami telah memantau langsung kondisi jalan menuju Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar. Memang kondisi di sana cukup parah karena sampai saat ini belum pernah ada pengerasan jalan ataupun di aspal. Kondisi jalan ini penuh bebatuan dan terjadi untuk melintas ke sana itu harus melalui lumpur begitu. Untuk akses lain, menurut warga setempat memang ada jalan alternatif, tetapi cukup jauh, harus melintasi puluhan kilometer dan harus menyeberangi sungai, begitu Firda. Lantas apakah jalan ini bisa dilalui kendaraan begitu? Ya, untuk lintasan sendiri yang bisa dilalui hanya kendaraan roda 2, itu pun harus melalui bebatuan dan lumpur. Dan sangat rawan terjadi kecelakaan karena ini melewati jalur terjal dan rawan longsor, gitu Firda. Lalu apakah saat ini sudah ada upaya dari pemerintah terhadap kondisi jalan tersebut? Ya, betul sekali Firda bahwa untuk sejauh ini pemerintah desa setempat ini sudah melakukan koordinasi kepada pemerintah kabupaten untuk meminta adanya perhatian pemerintah kabupaten untuk perbaikan jalan ini karena sudah hampir puluhan tahun ini belum pernah disentuh pembangunan di sana, begitu Firda.
Baik Tribuners, jurnalis kami Hasan juga sudah melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Lenggo, Habib Imran. Berikut liputannya untuk Anda. Intinya ini Pak, saya berharap memang caranya dikasih izin kembali untuk pembukaan jalan dari Dinas PU. Ini untuk kondisi kerusakan jalan ini sekitar berapa kilo itu? Kondisi kerusakan ini Pak, mulai dari Desa Ihin sampai Desa Lenggo itu Pak, jalanan semua rusak. Tapi yang lebih parah ini yang ada di wilayah Desa Ihin. Sebelum Sungai Masuni, itu yang sangat rusak Pak. Yang bisa dilalui hanya kendaraan apa saja? Yang bisa dilalui hanya kendaraan roda 2 saja. Mobil? Mobil nggak bisa. Jadi saya berharap ini bagaimana caranya kendaraan roda 2 ini bisa melewati jalanan yang jalanan walaupun tidak layak kalau roda 4, tapi kami berharap roda 2 layak. Kami tidak terlalu menuntut roda 4, cuman kami menuntut ini bagaimana caranya akses roda 2 ini bisa lalu lalang Pak. Saya dengar Pak, setiap kali musim hujan selalu juga longsor. Apanya Pak? Setiap musim hujan Pak selalu longsor. Tapi baru kali ini parah Pak, karena keadaan hujannya itu 2 kali 24 jam tidak pernah berhenti. Kalau aksesnya ini lewat Tutar Pak, saat ini sulit juga kami lalui karena air Sungai Maloso selalu meluap. Jadi tidak ada alternatif lain kecuali lewat Bulo. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Keluarga Ernawati 32 tahun dan Dasun 30 tahun bersepakat untuk tidak melakukan autopsi kepada dua jenazah pasangan kekasih yang ditemukan meninggal dunia dalam kamar rumah makan di pesisir Cipara Gejaya, Tempuran, Karawang. Kapolsek Tempuran AKP Rigal Suhaksono mengatakan, Ernawati merupakan seorang janda yang baru pulang menjadi pekerja migran di Taiwan. Kemudian Dasun merupakan seorang pria yang telah beristri di mana istrinya pun saat ini masih berada di Taiwan. Dugaan sementara polisi dengan jumlah luka pada Ernawati yang merupakan korban pembunuhan. Kemudian Dasun melakukan bunuh diri. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jabar. Ada Cikuan Suwandi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Suwandi. Ya, selamat sore Mbak Prida. Suwandi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penemuan mayat sepasang kekasih ini? Jadi awalnya pasangan ini datang dengan sepeda motor pada minggu siang, tepatnya pada pukul 11.30 ke salah satu rumah makan di wilayah pantai Tempuran. Nah, kemudian pasangan ini pun memesan makanan dan menyewa kamar di sana. Dan setelah itu pasangan tersebut tak lama mengunci kamar. Namun beberapa jam setelahnya, itu sekitar 19.30, pasangan ini pun tidak keluar dari kamar tersebut, sehingga pemilik rumah makan merasa curiga dengan keadaan pasangan ini. Dan setelah pemilik rumah makan mengecek dan meminta untuk membuka kamar, ternyata pasangan ini tidak menjawabnya. Akan tetapi kemudian pemilik rumah makan mendobrak kamar tersebut dan ditemukan bahwa pasangan ini sudah meninggal dunia. Lantas bagaimana untuk hasil identifikasi sementara dari kasus ini? Ya, dari identifikasi tersebut ditemukan bahwa pasangan ini bernama Ernawati dan Dasun
Ernawati ini merupakan mantan TKW yang baru pulang dari Taiwan, dan dalam TKP bahwa Ernawati ini meninggal kemungkinan secara dibekap karena di mata Ernawati juga sedikit bengkak dengan lebam, dan ditemukan saat meninggal ketika tertutup bantal, kepalanya tertutup bantal. Kemudian Dasun sendiri ditemukan dengan luka jeratan, dia menggantung dirinya sendiri, dan ada luka sayatan di pergelangan tangan kiri. Jadi polisi sedikit menyimpulkan bahwa dugaan sementara bahwa Ernawati sebelumnya dibunuh oleh Dasun, dan kemudian Dasun melakukan bunuh diri. Lantas Suwandi, bagaimana untuk kelanjutan kasus pembunuhan dan juga bunuh diri ini? Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan memintai keterangan, terutama untuk mengetahui motif Dasun, dugaan Dasun melakukan pembunuhan dan Dasun melakukan bunuh diri. Kesulitan polisi sampai saat ini adalah keluarga tidak mau melakukan otopsi kepada dua keluarga ini, tidak mau melakukan otopsi kepada dua jenazah, Dasun maupun Ernawati. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jabar, Cikwan Suwandi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dua kelompok massa terlibat bentrok di kawasan Teluk Kendari, Jalan Haji Alala, Kelurahan Pugaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Selasa 14 September hari ini. Kedua kelompok massa membawa senjata tajam jenis parang, badik, dan jenis senjata tajam lainnya. Meski polisi membuat barikade di tengah, salah satu kelompok berhasil menerobos barisan dan mendekati kelompok dari arah Kota Lama Kendari. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra. Ada Fadli Aksar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Ya, halo Firda. Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi bentrokan yang terjadi pada hari ini? Ya, situasi bentrokan yang terjadi siang hari tadi diawali pada pagi hari di kawasan pasar pelelangan ikan Kota Kendari, bahwa ada sekelompok massa yang akan mendatangi pasar tersebut, sehingga para pedagang dan sejumlah pedagang kelompok masyarakat di wilayah itu kemudian bersiaga dan mempersiapkan diri. Namun sekitar siang hari pukul 13.00 aparat kepolisian sudah bersiaga untuk melerai atau mencegah terjadinya bentrokan. Sekitar 15 menit berikutnya datang kelompok massa dari arah yang berlawanan atau arah dari Kecamatan Wawa menuju kawasan Teluk Kendari. Mereka hendak ingin mendatangi kelompok massa tersebut. Namun aparat kepolisian berusaha untuk bernegosiasi, melerai, mencegah bentrokan. Situasi sempat reda, bentrokan pun sempat dicegah. Namun sekitar pukul 14 WITA sejumlah kelompok ormas kemudian merangsek menerobos penjagaan kepolisian dan berusaha untuk menyerang salah satu kelompok ormas yang berasal dari pasar pelelangan ikan Kendari. Bentrokan pun berlangsung, mereka saling melempar batu. Aparat kepolisian akhirnya bereaksi dan menembakkan gas air mata dan water cannon atau meriam air. Demikian, Firda. Fadli, lantas apa tindakan dari pihak kepolisian selesai bentrokan terjadi di sana? Usai bentrokan, polisi memukul mundur saat itu kedua massa yang bertikai. Dua massa ini kemudian mundur sejauh sekitar 100 meter dari Teluk Kendari. Nah, namun dua kelompok massa ini masih berada di bagian kawasan Teluk Kendari. Namun polisi masih bersiaga bersama alat kendaraan taktis berupa barakuda, meriam air, dan sejumlah motor pemburu.
kepolisian pun menurut Direktur Reserse Kriminal Umum KBP Bambang Wijoyanto mengatakan akan menindak pelaku atau sekelompok orang yang terutama membawa senjata tajam dalam bentrokan siang tadi. Fadli, lantas bagaimana situasi pasca bentrokan terjadi? Apakah di sana juga ada kerusakan yang timbul begitu setelah adanya bentrokan ini? Ya, pasca bentrokan berimbas pada sejumlah toko, warung atau dagangan di kawasan Teluk Kendari itu ditutup. Para pedagang sengaja menutup lapaknya untuk menghindari bentrokan atau jatuhnya korban dari para pedagang. Tak hanya itu, sejumlah lapak pedagang juga dirusak oleh kelompok massa. Akibatnya menimbulkan kerugian dari materi, namun sejauh ini polisi masih mendata kerugian ditimbulkan dari bentrokan tersebut. Hanya itu, arus kendaraan juga dialihkan sehingga masyarakat yang ingin menuju kawasan Kota Lama atau dari arah sebaliknya juga dialihkan. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Fadli juga melakukan wawancara dengan Direskrimum Polda Sultra AKBP Bambang Wijanarko terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Kita minta untuk semuanya menarik masanya. Nanti kalau situasinya sudah lebih kondusif lagi, kita akan pertemukan ya kedua belah pihak. Lebih tidak terprovokasi ya. Tadi mereka sudah mau diam, sudah mau menunggu, sudah mau menerima bahwa nanti akan dipertemukan. Tapi tadi kita lihat masa dari tawon tadi maju. Jadi kalau tidak dihalang-halangi sama anggota tadi di tengah-tengah itu mungkin sudah terjadi korban. Relevan dengan kasus kejadian hari ini, Pak? Nggak ada relevansinya sebetulnya, karena salah paham. Kan? Tadi saya jelaskan bahwa tujuannya 3 orang datang ke sana itu untuk mencari perempuan yang diduga dibawa lari oleh seorang laki-laki. Nah, kita tidak tahu juga ini siapa. Itu salah paham di situ. Maka 3 orang datang ke sana itu sudah marah-marah, melakukan pengerusakan. Pak Andi Basutra di sana. Nah, dikira itu kemudian Pak Andi Basuh merasa diserang. Padahal bukan kepada Pak Andi Basuh tujuannya. Untuk memastikan keadaan kondisi apa yang dilakukan pihak polisi? Ya, saat ini kita sudah komunikasi ya dengan masing-masing tokoh dari kedua belah pihak ya, untuk menenangkan masalahnya masing-masing. Seorang perempuan bernama Rahun Siringoringo mengalami kejadian khas saat menikmati liburan di air terjun Sampuran Sembor-Sembor Dusun Lumban Nauli, Desa Simaningkir, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Minggu 12 September. Rahun Siringoringo terseret aliran air terjun sekira 50 meter. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan. Ada Maurits Pardosi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Maurits. Ya, selamat sore rekan Firda. Maurits, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian nahas tersebut di mana seorang perempuan ini dinyatakan hanyut begitu di Kabupaten Humbahas? Nah, Rahun Siringoringo bersama 5 rekannya sedang melakukan bertamasya di sekitar hari Minggu sore gitu. Nah, pada waktu itu mereka ingin bertamasya di sebuah air terjun. Air terjunnya namanya Sembor-Sembor dan aliran sungai itu disebut dengan Sungai Mual Sipitu-Pitu. Nah, ketika mereka asik menikmati alam, ternyata hujan deras lalu mengakibatkan aliran sungai itu meluap, lalu Rahun terseret oleh air dan tak bisa lagi diselamatkan oleh 5 teman lainnya. Nah, setelah itu mereka berusaha mencari pertolongan kepada warga sekitar karena areal itu 100 meter ketinggiannya. Lalu mereka naik ke atas untuk memberitahu kepada masyarakat sekitar. Lalu pencarian dimulai sekitar sore hari. Dan ternyata pihak masyarakat bersama dengan tim SAR dari Pakat melakukan pencarian dan ditemukan pada pukul 10. Oleh karena itu, informasi demikian membuat warga sekitar sempat geger dan pada waktu itu karena musim hujan mereka juga mengalami kesulitan dalam pencarian. Demikian, Firda.
Untuk proses evakuasinya sendiri mungkin bisa diceritakan lebih detail begitu, berapa lama proses dari dinyatakan hilangnya korban hingga ditemukan? Terima kasih Firda, hampir 1 malam ya, karena 1 hari 1 malam, karena kejadiannya pada tanggal 12 September dan ditemukan itu pada tanggal 13 September 2021, tepatnya pada pukul 10, artinya pada malam hari mereka terus melakukan pencarian hingga pagi hari bisa ditemukan pada pukul 10. Dari informasi yang kita dapatkan di lapangan bahwa seorang warga mengatakan, Manuel Monte mengatakan bahwa jenazahnya atau jasadnya masih tersangkut di batu, karena memang kawasan tersebut dipenuhi oleh batuan-batuan besar yang licin dan sangat susah diselamatkan manakala terjadi arus air yang sangat besar. Oke, Maurits, mungkin bisa Anda jelaskan terkait di mana titik lokasi korban ini ditemukan, berapa jauh dari lokasi hilangnya, dan kemudian bagaimana kondisi korban saat ditemukan? Nah, saat ditemukan korban berada sekitar 50 meter dari lokasi pertama atau tempat mereka menikmati keindahan alam itu, bersuah foto di sana. Ketinggian tadi saya sebutkan, ketinggian air terjunnya itu sekitar 100 meter. Lalu dia terseret sekitar 50 meter dan ditemukan di situlah, masih di kawasan sungai tersebut. Namun kondisi korban saat ditemukan sudah lebam-lebam dan ternyata pihak masyarakat langsung membawanya ke kampung yang berada sebagai tetangga dari kawasan tersebut. Artinya korban sendiri masih warga sekitar, hanya bertetangga dengan desa tersebut. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Medan, Maurits Pardosi atas laporannya langsung dari Humbahas. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ahmad Arfianto mengaku bahagia dan bangga setelah mendapat apresiasi langsung dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Sandiaga Uno. Beberapa waktu lalu Sandiaga Uno menghubungi Ahmad Arfianto melalui sambungan video call. Dalam percakapan singkat itu, Sandiaga Uno mengapresiasi kreativitas pemuda asal Pasuruan tersebut. Bahkan Sandiaga mendorong pemuda ini untuk mengembangkan bisnisnya agar bisa memiliki pabrik dan ekspor ke luar negeri. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari surya.co.id, ada Galih Lintartika yang akan memberikan laporannya langsung untuk Anda. Halo Galih. Halo Firda. Galih, bisa Anda jelaskan bagaimana cerita pemuda Pasuruan yang mendapat apresiasi dari Menteri Sandiaga Uno ini? Ya, jadi Ahmad Arfianto ini baru saja berkesempatan langsung ngobrol dengan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Dia dihubungi oleh Sandiaga Uno melalui video call pada hari Jumat kemarin. Jadi setiap hari Jumat Sandiaga Uno memiliki konten ya, Jumat kreatif. Salah satunya yang dipilih adalah Ahmad Arfianto asal Pandaan Pasuruan. Saat itu Arfianto mendapat apresiasi langsung dari Menteri karena kreativitasnya, usianya masih muda, dia sudah bisa membuat sebuah inovasi, membuat sebuah miniatur mobil yang sangat menyerupai seperti aslinya. Jadi itu menjadi sesuatu hal yang membanggakan bagi Menteri, sehingga dia mendapatkan apresiasi secara langsung. Bahkan dalam video yang diposting Menteri, Menteri mendorong Ahmad Arfianto ini bisa mengembangkan usahanya. Bahkan ada istilah harus dikembangkan lebih baik, bahkan sampai ekspor ke luar negeri. Begitu, Firda. Lantas apa efek setelah kerajinan dari Arfianto ini dibantu promosi oleh Menteri Sandiaga Uno? Ya, setelah postingan itu menjadi ramai di media sosial, Ahmad Arfianto kebanjiran orderan. Jadi ada beberapa orang yang langsung menghubungi dia secara langsung untuk memesan miniatur mobil kesayangannya. Dan bahkan dia juga mengakui bahwa efek setelah Sandiaga Uno memposting percakapannya dengan Ahmad Arfianto, dia mendapatkan banyak tambahan jumlah follower. Dari percakapan tadi, dia mengaku sudah ada 1.000 follower yang
masuk ke dalam Instagram pribadinya. Begitu, Firda. Gali, mungkin bisa Anda ceritakan sedikit tentang awal mula si Arfianto ini menjadi perajin miniatur hingga sekarang bisa dipromosikan oleh Menteri Sandiaga Uno. Ya, Ahmad Arfianto ini besar di keluarga yang sangat sederhana. Bapaknya adalah salah satu pegawai di bengkel. Ibunya itu hanya ibu rumah tangga. Dia dari kecil memang suka dengan mobil. Dia memulai menyukai mobil itu sejak SD. Dia awalnya membuat kerajinan itu dari kardus sehingga sampai SMP dia tekuni, sampai akhirnya SMA dia mencoba membuat miniatur dari bahan fiber atau resin ya. Dia kelola sendiri, dia pelajari sendiri, dia bikin itu. Dia belajar otodidak, tidak ada pengawasan dari siapapun. Dia benar-benar pribadi melihat YouTube, dia coba, dia kelola, dia bikin. Akhirnya setelah dari pembelajaran yang singkat itu, akhirnya dia bisa membuat sebuah kerajinan. Nah, awal mulanya dia hanya hobi membuat miniatur. Ketika dia mencoba memulai posting itu di Instagram, di Facebook, ternyata respon masyarakat ini cukup luar biasa, banyak orang yang tertarik dengan kerajinan yang dia buat ini. Akhirnya dia memulai produksi itu secara massal. Tetapi dia memang belum maksimal karena selama ini dia mengerjakan sendiri, belum ada pegawai atau teman-teman yang membantu dia, sehingga dia cukup membatasi orderan yang masuk kepadanya. Bahkan dari hasil menjual miniatur ini dia sudah berhasil membeli sebuah mobil tahun 84 Mitsubishi Lancer itu dengan hasil menjual miniatur di usianya yang ke-18 tahun. Ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi dia, bagi keluarganya, dan bagi Pasuruan. Begitu, Firda. Berarti memang dari awal memang suka, kemudian hobi membuat miniatur, dan sekarang menjadi bisnis oleh dari Arfianto sendiri. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ahmad Arfianto, sosok perajin miniatur. Berikut liputannya untuk Anda. Awalnya saya dihubungi via tim sosial media Sandiaga Uno melalui IG. Terus kemudian dihubungkan langsung kepada Pak Sandiaga Uno. Tentu perasaan saya sangat senang karena sudah diapresiasi oleh Kemenparekraf Sandiaga Uno, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dukungannya. Efeknya cukup lumayan besar ya, antusias dari Instagram saya naik, juga banyak yang lebih mengenal produk-produk saya. Ada tambahan pesanan enggak? Pesanan lumayan banyak yang menanyakannya, dan orderan juga lumayan banyak. Mas, untuk buka pabrik ya tentu saja saya sangat menginginkan untuk mengembangkan usaha ini menjadi lebih besar lagi. Tapi itu juga memerlukan modal yang cukup besar untuk membuka pabrik. Dan saya juga masih mengembangkan produk saya seperti ini hingga menjadi lebih baik lagi. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad siap memanfaatkan program Samsat Desa Samdes dan L-Smart yang dilaunching oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi di Kampung Watos, Kecamatan Bumi Ratu Nuban pada Selasa 14 September hari ini. Menurut Musa Ahmad, program Samsat Desa Samdes dan L-Smart akan jauh lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dengan aplikasi yang mudah diakses di tingkat kampung. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Lampung. Ada Syamsir Alam yang akan berikan laporannya lengkap untuk Anda. Halo, Syamsir. Halo. Syamsir, bisa dijelaskan apa tujuan dari peluncuran Samsat Desa ini dan mengapa Kampung Wates di Lampung Tengah terpilih sebagai tempat untuk peluncuran Samsat Desa pertama di Lampung? Oke, Samdes sendiri merupakan program dari Gubernur Lampung Bapak Insinyur Arinal Junaidi terkait pelayanan publik, mempermudah pelayanan publik. Karena salah satu akses wilayah yang sulit diakses di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung itu membuat masyarakat ini membayar pajak itu menjadi lambat, menjadi tertunda, sehingga terobosan ini yang digunakan oleh Gubernur Lampung Arinal Junaidi untuk membuat program Samdes. Nantinya Samdes ini dia bersifat online ininya, pelayanannya, jadi memudahkan masyarakat
pelayanannya melalui BUMDes atau BUMDes, Badan Usaha Milik Desa di setiap kecamatan. Nanti dari petugas di BUMDes itu yang mendata pajak dari pembayar masyarakat itu dengan bekerja sama melalui Bank Lampung, melalui program Lampung Smart atau L-Smart, begitu. Rekan Firda, mengapa Kampung Wates atau di Kecamatan Bumi Ratu Nuban yang dipusatkan kegiatan ini, itu karena salah satu BUMDes yang siap untuk melaksanakan pada hari ini. Jadi begitu di launching itu pelaksanaannya, masyarakat sudah bisa langsung mengakses program Samdes ini, Samdes ini melalui pelayanan yang di launching tadi itu. Seperti itu kan. Lantas nantinya apakah akan seperti apa operasional dari Samsat Desa ini? Apakah hanya warga di Kampung Wates saja yang bisa mengakses atau juga bisa dari kampung lainnya? Bagaimana informasi lengkapnya? Oke, kemarin tadi wawancara dengan Gubernur Lampung dan juga Kepala Bapeda Lampung, Bapak Adi Erlansyah, beliau menyebutkan pelayanan ini nantinya akan bertahap dilakukan di semua kabupaten kota, di semua kampung, kelurahan di Provinsi Lampung. Saat ini program ini sedang bertahap dan saat ini program Samdes ini sudah berjalan di 2 kecamatan, di setiap dua kampung di setiap kecamatan, seperti itu. Setelah ini, Syamsir, apakah pemerintah daerah setempat memiliki rencana untuk mengadakan Samsat Desa di desa atau kampung lainnya, begitu? Ya, seperti tadi disampaikan, untuk Kabupaten Lampung Tengah sendiri, Bapak Bupati Musa Ahmad itu menyampaikan di awal tahun 2022, saat ini kan masih di Lampung Tengah, baru 13 BUMDes atau BUMDes ya di Lampung Tengah yang menjalankan program Samdes ini. Di awal 2022 itu di 311 kampung dan kelurahan akan dijalankan semua program tersebut. Berturkan kita. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Gubernur Lampung Arinal Junaidi terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Target untuk adanya BUMDes ini, Pak, kalau dari kita? Dengan desa lah, jangan ngetes itu 2.437 desa, jangan ngetes saya nggak apa deh. Enggak, targetnya Pak, kira-kira? Ada 26 desa. Nah, sejauh ini ada 26, tapi ada penambahan lagi nggak Pak? Ya. Kedepannya nanti Pak. Dan coba targetnya? Desa. Dia kan sesuai dengan apa yang disampaikan, pada akhirnya nanti seluruh desa itu akan memiliki. Tetapi kan kita melihat prioritas yang sudah siap dalam segala bentuk, ya. Jadi kalau dia belum siap, belum bisa. Jadi artinya keterlibatan bupati, keterlibatan camat, keterlibatan kepala desa, keterlibatan semuanya, karena ini akan ada transaksi yang menguntungkan rakyat. Karena kalau dia menguntungkan rakyat, maka ekonomi kita pasti tumbuh. Paling nggak 5 lah tahun ini lah Pak ya. 5 lah paling nggak ya. Harus ada lah ya Pak ya. Untuk iya, satu kecamatan satu kalau tidak. Mulai dari hari ini. Betul. Ini program Desa Berjaya Pak Gub ya. Yang kebetulan kita kemarin Pak Gub. Ya, saya harapkan nanti provinsi lain bisa melihat keberhasilan para bupati, para dinas-dinas yang terkait di provinsi. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!